Di pasar tradisional Tanah Abang yang ramai pada pagi Minggu itu, Andi, pemuda berusia 18 tahun mahasiswa universitas swasta ternama di Jakarta, tertawa keras sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah seorang pria tua yang berjalan pelan dengan tas belanja di tangan. Lihat tuh, prajurit gay itu. Masih berani keluar rumah pakai jaket tentara, padahal semua orang tahu dia suka cowok. Memalukan negara kita, seru Andi dengan suara yang sengaja keras, membuat geng teman-temannya, tiga cowok seumuran yang selalu mengikuti gaya hidupnya, ikut tertawa ngakak dan menambahkan olok-olok kasar. Pak Hasan, 55 tahun, mantan prajurit nih dengan rambut sudah memutih tapi postur tubuh masih tegap, hanya menunduk diam, matanya yang tajam menatap tanah. Tangannya gemetar sedikit tapi wajahnya tetap tenang seperti sudah terbiasa dengan dunia yang tak pernah memberi tempat baginya. Andi merasa puas sekali. Di kampus, ia adalah raja kecil, anak tunggal pengusaha sukses yang punya mobil mewah, selalu dikelilingi teman dan tak pernah ragu menunjukkan superioritasnya. Ayahnya, Pak Darmawan, seorang pengusaha properti yang ketat, selalu mengajarkan bahwa laki-laki harus kuat, harus normal, harus menikah dengan perempuan dan melanjutkan garis keturunan. Ibu Andi lebih lembut, tapi tak pernah berani menentang suaminya. Andi sendiri punya rahasia yang ia kubur dalam-dalam, setiap kali melihat teman sekamarnya, Rian, yang tinggi atletis dan selalu tersenyum ramah, dada Andi berdegup aneh. Tapi ia langsung menepisnya dengan ejekan di grup chat atau olok-olok di depan cermin. Aku bukan kayak gitu, gumamnya setiap malam. Malam itu, setelah insiden di pasar, Andi pulang dengan perasaan menang, tapi entah kenapa bayangan wajah tenang Pak Hasan terus mengganggu tidurnya. Keesokan harinya di kampus, Andi bercerita dengan bangga tentang kemenangannya. Teman-temannya memuji, tapi Rian hanya diam dan bilang pelan, kayaknya kasihan, bro. Dia kan sudah tua. Andi langsung marah, lo bela-belaan homo. Jangan-jangan lo juga. Rian hanya tersenyum tipis dan pergi. Andi merasa menang lagi, tapi dalam hati ada lubang kecil yang mulai terasa. Sore harinya, saat makan malam keluarga di rumah mewah mereka di kawasan Pondok Indah, ayahnya tiba-tiba bercerita tentang masa lalu. Dulu waktu banjir besar di tahun 2010, ayah hampir mati di desa nenekmu. Ada seorang prajurit yang menarik ayah dari air bah. Tanpa dia, kita semua nggak ada di sini sekarang. Andi mendengarkan setengah hati, tak pernah menyangka bahwa cerita itu akan mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, Andi lagi-lagi bertemu Pak Hasan di taman dekat rumahnya. Pak Hasan sedang duduk di bangku taman, membaca koran lama sambil sesekali tersenyum sendiri. Andi yang baru pulang dari gym, langsung mendekat dengan gengnya. Pak, masih suka cowok ya? Cerita dong gimana rasanya jadi prajurit tapi suka sesama jenis. Pasti sering dibully di barak. Teman-temannya tertawa, tapi Pak Hasan hanya mengangguk pelan. Anak muda, hidup ini bukan cuma soal apa yang orang lihat di luar. Suara Pak Hasan tenang, dalam, seperti ada cerita panjang di baliknya. Andi merasa kesal karena tak dapat reaksi marah yang ia harapkan. Malamnya, Andi browsing di ponsel, mencari berita tentang eteran gay di Indonesia. Ia terkejut membaca betapa sulitnya hidup mereka, dipecat diam-diam, dijauhi keluarga, bahkan ada yang bunuh diri karena tekanan. Tapi Andi cepat menutup tab, bodoh amat, itu pilihan mereka. Di rumah, ibunya mengajak Andi ke acara penggalangan dana untuk eteran TNI di balai desa. Andi ogah-ogahan tapi ayahnya memaksa. Di sana, Andi melihat Pak Hasan lagi, kali ini sedang berbicara dengan beberapa orang tua lain. Pak Hasan menceritakan pengalamannya di Aceh tahun 2004 saat tsunami, bagaimana ia memimpin tim penyelamatan, menarik banyak orang dari puing-puing, termasuk seorang ayah muda yang hampir tenggelam bersama anak kecilnya. Andi mendengarkan dari jauh, tapi tak terlalu peduli. Saat acara selesai, Andi sengaja lewat di depan Pak Hasan dan berbisik, pahlawan Kopgay, lucu ya Pak.
Pak Hasan hanya tersenyum tipis, mungkin suatu hari kamu akan mengerti, nak. Kata-kata itu seperti duri kecil yang menusuk hati Andi. Kembali ke kampus, Andi semakin gelisah. Rian mulai menghindarinya setelah insiden ejekan. Andi mencoba mendekati lagi, tapi Rian bilang, lo terlalu kasar sama orang yang beda, Andi. Gue nggak suka. Andi marah, tapi malamnya ia menangis sendirian di kamar, tak tahu kenapa. Ayahnya mulai sering bicara tentang pernikahan, cari cewek baik-baik, jangan kayak anak tetangga yang aneh-aneh. Andi merasa terjebak. Perlahan ia mulai mengamati Pak Hasan dari kejauhan. Pria tua itu hidup sendirian di rumah kecil, sering membantu tetangga, tak pernah marah meski diejek anak-anak kampung. Andi mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Minggu berikutnya, Andi diam-diam mengikuti Pak Hasan ke rumahnya. Ia melihat pria tua itu merawat bunga di halaman kecil, lalu duduk di teras sambil memandang oto lama di tangannya. Andi merasa penasaran, tapi langsung menepis, pasti oto cowoknya. Tapi saat Pak Hasan pergi ke masjid untuk salat, Andi nekat mengintip dari pagar. Ia melihat oto itu, Pak Hasan muda bersama seorang pria lain dalam seragam tentara, tersenyum bahagia di depan gunung. Hati Andi berdegup kencang. Ia pulang dengan pikiran kacau. Di rumah, ayahnya tiba-tiba sakit, demam tinggi setelah hujan deras. Dokter bilang butuh obat khusus yang sulit didapat. Andi panik, ibunya menangis. Saat itulah tetangga datang membantu, dan salah satunya adalah Pak Hasan. Dengan tenang, Pak Hasan membawa obat dari persediaan eterannya dan merawat Pak Darmawan semalaman. Andi terkejut, tapi masih tak mau mengakui. Kenapa dia bantu kita, gumamnya. Keesokan paginya, Pak Darmawan sudah lebih baik. Ia memanggil Andi ke samping. Nak, dulu waktu ayah hampir mati di Aceh tahun 2004, ada seorang kapten bernama Hasan yang menarik ayah dari air bah. Dia selamatkan ayah, selamatkan kamu yang masih bayi waktu itu ikut dengan ibu di pengungsian. Tanpa dia, kita nggak ada sekarang. Andi membeku. Nama Hasan. Pak Hasan. Ia tak percaya. Malam itu Andi tak bisa tidur. Ia ingat semua ejekan yang ia lontarkan. Rasa bersalah mulai merayap. Di kampus, ia bertemu Rian lagi. Kali ini Andi minta maaf atas ejekannya dulu. Rian tersenyum, lo mulai berubah ya. Andi tak jawab, tapi dalam hati ia tahu sesuatu sedang berubah. Pak Hasan tak pernah balas dendam, tak pernah mengeluh. Andi mulai melihat pria tua itu dengan mata berbeda, bukan homo memalukan, tapi manusia yang pernah berkorban nyawa untuk orang lain. Andi memberanikan diri mendatangi rumah Pak Hasan. Pak, maaf atas semua yang saya lakukan. Pak Hasan tersenyum lembut, mengajak Andi duduk di teras. Tak apa, nak. Saya sudah biasa. Dulu di tentara, saya harus sembunyikan siapa saya. Saya punya teman dekat, namanya Surya. Kami saling mencintai, tapi saat ada raya, Surya dipecat, depresi, dan meninggal karena sakit. Saya terus bertugas, menyelamatkan banyak nyawa, termasuk ayahmu. Andi mendengarkan dengan air mata menggenang. Pak Hasan cerita panjang tentang tekanan masyarakat, keluarga yang menolak, tapi ia tetap hidup dengan harga diri. Andi menceritakan kegelisahannya sendiri, tentang Rian, tentang ketakutan menjadi beda. Pak Hasan hanya bilang, cinta itu bukan dosa, nak. Yang salah adalah membenci diri sendiri. Kabar baik datang, ayah Andi pulih total berkat obat dari Pak Hasan. Keluarga Andi mengundang Pak Hasan makan malam. Di meja makan, Pak Darmawan akhirnya mengenali wajah itu. Anda. Kapten Hasan yang selamatkan saya di Aceh. Pelukan hangat terjadi. Andi menangis terharu. Tapi tak semua mudah. Di kampung masih ada yang menggunjingkan Pak Hasan. Andi kini membela, dia pahlawan. Dia selamatkan ayah saya. Teman-temannya mulai ragu, beberapa ikut berubah.
Andi mulai dekat dengan Rian sebagai teman sejati, belajar menerima perasaannya tanpa harus buru-buru. Pak Hasan mengajarinya banyak hal, kesabaran, pengampunan, dan kekuatan untuk hidup sesuai hati. Hubungan Andi dengan Pak Hasan semakin dekat. Mereka sering jalan bersama, Andi membantu di kebun, mendengarkan cerita lama. Suatu hari ada acara peringatan tsunami di balai desa. Pak Hasan diundang sebagai pembicara. Andi duduk di barisan depan bangga. Saat Pak Hasan cerita tentang pengorbanan tanpa pamrih, Andi berdiri dan bilang di depan semua orang, Pak Hasan bukan hanya eteran, dia pahlawan keluarga saya. Saya dulu bodoh mengejeknya. Makan saya, Pak. Tepuk tangan meriah. Tapi ada juga yang masih sinis, masih aja belah homo. Andi kini tak takut lagi. Ia belajar bahwa identitas seseorang tak menentukan kebaikannya. Di kampus, Andi mulai aktif di klub diskusi tentang toleransi. Rian bangga padanya. Ayah Andi pun mulai melunak, mungkin ayah terlalu keras dulu. Pak Hasan menceritakan mimpi lamanya, ingin punya keluarga, tapi tak pernah bisa karena masyarakat. Andi berjanji akan jadi anak baginya. Konflik kecil muncul saat mantan teman Andi mengejek lagi, tapi Andi kini tegas membela. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang Pak Hasan, tapi tentang dirinya sendiri yang tumbuh dari remaja sombong menjadi pria dewasa yang berempati. 6 bulan kemudian, hidup Andi berubah total. Ia lulus kuliah dengan nilai baik, membantu Pak Hasan mengurus rumah dan kebun. Rian menjadi sahabat terbaik, dan Andi mulai menerima bahwa perasaannya terhadap pria adalah bagian dari dirinya, tanpa harus menyakiti siapapun. Keluarga besar mengadakan syukuran, Pak Hasan duduk sebagai tamu kehormatan. Andi memeluknya erat, terima kasih, Pak. Bukan hanya selamatkan ayah saya, tapi juga selamatkan jiwa saya. Pak Hasan tersenyum, mata berkaca-kaca. Masyarakat sekitar mulai menghormati Pak Hasan lebih baik berkat cerita Andi yang menyebar. Andi tahu perjuangan masih panjang di Indonesia yang konservatif ini, tapi ia siap menghadapi. Pak Hasan akhirnya bahagia melihat Andi tumbuh menjadi pria baik yang tak lagi menghakimi. Cinta, persahabatan, dan pengampunan menyembuhkan banyak luka. Andi kini menatap masa depan dengan hati terbuka. Apakah benar bahwa prasangka kita terhadap orang selalu menghalangi kita melihat kebaikan sejati mereka, atau salah karena kita hanya takut pada yang berbeda? Benar atau salah?